Oke. So, what's up guys? Back to screen with me. Oke, jadi di video kali ini welcome back to Shit Talks. Oke, jadi di konten Shit Talks ini gua ngeluarin apa yang gua pengen, membahas sesuatu lah, pokoknya membahas sesuatu, gua ngeluarin apa yang gua pengen, bahas yang gua mau, yang di pikiran gua, dan ini bener-bener menurut gua ya. Jadi buat kalian semua yang bilang menghakimi orang dan sebagainya, tolong banget ya, karena di sini gue pengen mengutarakan pendapat gue, dan gue juga pengen banget untuk kalian bisa komen di bawah. Kita bisa sharing-sharing di kolom komentar bawah tentang apa yang gue bahas, dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lah gitu. Oh ya, jangan lupa juga untuk follow Instagram gue guys ya, karena di situ kegiatan gue sehari-hari ya, follow aja lah gitu kan, tinggal ngeklik gitu kan, santai aja, maksudnya nggak ribet gitu loh. Oke, kalian jangan lupa follow. Oke, jadi apa sih yang pengen gue bahas tuh, apa sih kali ini gitu kan? Nah, jadi sebenarnya ada dua sih yang pengen gue bahas tuh, ada dua, tapi nggak tahu merembet apa kagak nih ya. Yang pertama itu yang paling yang paling bener-bener gue pengen bahas sebenarnya itu soal yang lagi viral sih. Sebenarnya ini udah gue liat di Instagram itu sudah sekitar 3 hari lalu sebenarnya. Tapi pengen gue bahas, pengen gue angkat, karena gue kalau misalnya mau ngangkat sesuatu guys, gue mau ceritain sesuatu itu berarti gue udah kesel nih. Jadi kalau gue nggak kesel nggak mungkin ini sekarang gue record ada mic, ada kamera, semuanya ada lighting gitu, nggak mungkin. Berarti gue tuh udah kesel ya. Gue tuh udah wah gila nih, gue nggak tahan nih. Gue udah ngomong-ngomong ke keluarga juga, berbagi cerita ke keluarga, tapi nggak komplit kalau gue nggak upload ke YouTube ke penonton-penonton gue yang cerdas, oke? Jadinya langsung aja. Jadi sesuai judulnya kalian lihat, gue pengen bahas yaitu adalah soal orang yang bukan orang sih, ya orang lah, nggak mungkin dia nggak orang gitu kan. Pekerja swasta, dia ngupload ke Facebook, dia kayak gerutu sih bilangnya, dia kayak gerutu dan meminta tolong. Itu adalah ini, kita langsung bacain aja. Sedikit curhat, saya seorang karyawan swasta di Jakarta, gaji saya 20 juta per bulan, tapi setelah COVID-19 ini saya hanya digaji separuh, hanya sekitar 10 juta per bulan, oke? Kalian telah dulu ya, maksudnya kalian benar-benar ngerti dulu, oke? Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk makan anak istri saya karena gaji segitu tidak akan cukup ya, tidak cukup tuh gaji 10 juta tuh, mark dulu ya. Karena saya ada cicilan mobil, oke? Dia per bulan tuh ada cicilan mobil 4,5 juta per bulan, ditambah saya ada KPR sekitar 5 juta per bulan. Oke, gue haus, gue minum dulu ya, ini jam 12 malam nih ya. Oke, lanjut lagi, dia tuh ada KPR sekitar 5 juta per bulan. Jadi sebulan saya hanya bersisa 500 ribu. Kalau cicilan saya tidak bisa saya bayarkan, rumah dan mobil bisa disita. Itu nggak cukup untuk susu anak saya katanya tuh. Dia memohon di postingannya itu kalau pemerintah perhatikan kami rakyat kecil yang sampai saat ini belum dapat bansosnya. Terima kasih. Wop. Gue kalau misalnya mau bicara sesuatu, gue tuh nggak enak tuh di hati gitu. Kenapa tuh ya guys ya? Gue tuh nggak enak di hati ya. Pengen gue utarain langsung gitu loh sebenarnya. Tapi oke, gue rancang kata-kata dulu ya. Oke. Jadi gini. Gue sebenarnya lihat ini tuh kasihannya sih sebenarnya nggak ada ya. Kasihannya tuh nggak ada. Walaupun sebenarnya posisi dia sekarang tuh kasihan karena gaji dia segitu, yang katanya segitu nggak bisa mencukupi itunya. Dia ada KPR rumah lah, ada kredit mobil yang harus dia bayar tiap bulannya, padahal gaji dia juga dipotong separuh gitu kan, dari 20 juta ke 10 juta. Tapi gini, oke, gue mulai dari yang kemarin gue baru alamin ya. Jadi kalau kalian tahu, gue baru interview Gojek ya, Gojek ini videonya yang ini. Rata-ratainnya karena habis 80 ribu tuh ya. Yeah. Bang Gojek itu terang-terangan gitu kan, kita ngomong terang-terangan kalau misalnya pendapatan dia itu hanya paling banyak di COVID ini ya, di pandemi ini, itu 80 ribu sampai 100 ribu per bulan, itu udah paling banyak. Dan dia kondisinya, dia udah beristri, dia udah berumah tangga, dan apa ya, kayak oke, kita hitung aja 80 ribu, itu pun 80 ribu tuh kayak 100 ribu tuh dia bilang di video itu udah paling banyak. Di video yang gue interview Gojek itu, 100 ribu tuh udah paling banyak, dan 80 ribu tuh kayak udah mentok banget sebenarnya gitu. Ibaratin 100 ribu ya, 100 ribu dia per hari Gojek ya, berarti 3 juta kan per bulan kan, kali 30 kan, per bulan tuh 3 juta. Ini si namanya tuh Ayat Doif nih, yang ngupload yang posting kayak gini, yang dia curhat ini. Gue bingung itu kayak pertama nggak seharusnya tuh dia ngupload kayak gini guys ya. Nggak seharusnya dia ngupload kayak gini dengan kata-kata dia yang seperti ini. Dia nggak seharusnya banget. Karena apa? Banyak orang yang lebih susah dari dia. Pasti kalian juga di pikiran kalian kayak, anjir 10 juta tuh masih gede loh. Walaupun dia dipotong separuh, 10 juta yang masih gede. Itu masih, lu masih bisa hidup gitu kan. Kalau dibandingin sama Gojek yang ini, yang cuma 3 juta per bulan, dia bayar, gue nggak tahu dia ngekos apa ngontrak, gue juga nggak nanya ya. Dia ngontrak apa ngekos, mungkin aja ngekos kan. Berapa ngekos? 1 juta per bulan kan. 1 juta, sisa 2 juta. Mungkin dia ada utang atau cicilan yang lain, kita nggak tahu, ya kan. Itu maksudnya dengan 3 juta itu udah bener-bener minim cuy gitu loh. Minim banget. Itu pun maksudnya 100 ribu itu paling banyak. Kalau gue bilang di 80 ribu berarti 2,4 juta. Itu lebih miris lagi kan untuk makan sehari-hari, anak istri dan sebagainya. Wah, kita
yang seharusnya lebih komplain kan dia gitu kan. Wah, kalian ngerti sendiri lah gimana gitu kan. Gue paling kesel itu guys, yang dia bilang di postingannya, mohon pemerintah perhatikan kami rakyat kecil dengan gaji 20 juta per bulan karena covid ini jadi 10 juta. Gue bener-bener gak terima dia ngomong gitu, karena orang yang gue kenal banyak gaji yang di atas dia dan sekarang masih bisa survive aja gitu loh. Berarti salahnya di mana? Salahnya di lu. Si yang ngepost ini orangnya Ayat Doif ya, sorry banget nih gue ngegas karena emang kesel gitu. Maksudnya perhatikan kami rakyat kecil. Lu gak kecil, lu tuh punya duit 10 juta tuh banyak, tapi apa salah lu tuh apa? Oke, dia bilang dia seorang karyawan swasta. Orang yang bekerja di perusahaan swasta itu kapanpun lu bisa di PHK, ya. Kapanpun itu lu bisa dipecat dari perusahaan itu tanpa lu tahu, tiba-tiba lu bisa dipecat. Jadi yang kita lakuin, ya ini walaupun gua nggak kerja di perusahaan swasta, tapi gua bisa bayangin gitu. Ya, seharusnya setidaknya kita ada tabungan, itu paling mainly penting banget. Kita tuh harus ada tabungan untuk kita save, misalnya kita ada apa-apa gitu kan, misalnya ada bencana, contohnya kayak sekarang. Gua nggak tahu dia punya savings atau enggak, kayak tabungan dia gue nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak ada sampai dia ngeposting gitu, kayak dia nggak ada tabungan nih. Maksudnya tuh kayak lebih banyak yang lebih susah gitu dari dia gitu guys. Gue tuh kesel banget gitu liatnya. Yang kedua, ini kita bisa petik juga lah, maksudnya kita bisa petik pelajaran dari cerita dia ini, itu jangan gaya-gaya dulu lah. Jangan gaya-gaya dulu lah. Maksudnya kalau misalnya kita udah tahu nih, kita kerja di perusahaan swasta dan kita memang gaji kita besar, memang 20 juta tuh dia kayak ngerasa besar. Oke, gue punya 20 juta dan sebagainya, gini banget, filsafos. Tapi tiba-tiba kita kena bencana, kita gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang dia bisa ngeluh kayak gini kan, padahal sebenarnya masih lebih banyak lagi orang yang lebih susah dari dia gitu loh. Dengan dia KPR rumah, dengan dia beli mobil, apakah itu udah seharusnya? Apakah itu memang udah yakin lo gitu, udah yakin lo bisa gitu loh, udah yakin banget gitu loh. Itu tuh yang pengen gue utarain tuh guys, sebenarnya itu pecah gitu di sini kan. Ya maksudnya ini bisa diambil jadi pelajaran juga, kalian semua jangan terlalu ngambil cepat untuk misalnya untuk gaya-gayaan atau untuk mungkin dia misalnya bukan untuk gaya-gayaan tapi kayak untuk ngerasa dia udah bisa padahal dia belum semampu itu. Udah jangan lah. Setidaknya planning dulu ya, planning jangan untuk bulan ke depan doang, planning untuk 1 tahun ke depan gimana gitu kan. Yang kayak gue nggak ngerti aja gitu, maksudnya kayak dia ngepost kayak gini, itu yang gue kesel sih ya. Ini postingannya di Instagramnya Lambe Turah dan udah 3 hari lalu juga. Intinya ya kalian harus bersyukur lah setidaknya, maksudnya kayak di pandemi ini tuh apa ya, bersyukur aja gitu guys, bersyukur aja gitu. Ya udahlah pokoknya untuk bro Ayat Doif ini, misalnya lu nonton, gue cuma mau nyampein pasti banyak banget orang yang emosi ya, bukan gue doang nih, ini gue mewakilkan mungkin ya. Banyak banget orang yang emosi karena lu posting ini, karena kayak mungkin yang nonton gaji cuma 5 juta aja masih bisa survive gitu kan. Ya ini kesalahan lu sendiri gitu, kenapa lu segila-gila itu sampai KPR dan cicil mobil segalanya gitu loh. Sekarang lu nggak ada savings, lu bingung, lu lari kemana? Lari posting ke Facebook, kan jelek lah kayak gitu, maksud gue gitu loh. Oke, jadinya pokoknya ya itulah tadi yang pengen gue bahas. Oke, move on itu susah tapi kita harus lakuin. Kedua, gue pengen bahas soal YouTuber yang dia apa ya ini? Apa sih masalah ini? Lupa gue. Oh iya, dia di interview gitu dan dia bilang kalau misalnya dia nggak pernah pakai masker, dia nggak pernah makan, dia nggak cuci tangan. Dan kita nonton aja videonya lah. Oke, let's go lah, kita tonton dulu ya. Bukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang ditutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lo tau ah? Oke, jadi pendapat gue video ini tuh sebenarnya singkat padat jelas sebenarnya sih. Dia gue yakin tuh cuma mau bercanda ya, tapi kalau misalnya itu yang dia lakuin, maksudnya kayak omongan dia tuh tadi kayak akhir-akhirnya bercanda gitu kan. Tapi misalnya kayak memang itu yang dia lakuin, dia ambil dari Gojek, dia nggak cuci tangan atau dia makan juga nggak cuci tangan, ya bukan corona aja, semua penyakit bisa kena di lu bos, gitu kan. Bilangnya bukan corona doang lah, penyakit diare lu nih baru ngambil dari abang-abangnya baru korek kuping, baru korek hidung, baru ngorek ngupil, ya lu bisa kena penyakit apa aja, bukan corona doang. Nggak bersih banget hidup dia berarti ya. Maksudnya dia kayak
Oke, kita sampingkan dulu yang dia bahas soal corona, karena itu emang dia ya kalau dia ngomong gitu depan media dan dia punya power influencer, maksudnya power influence dia segede itu, dia sih emang udah salah kaprah banget sih menurut gue ya. Tapi kalau di samping itu ya lu bisa kena penyakit apa aja, Neng, selain corona, Neng, ya. Makan gak cuci tangan dia bilang dan sebagainya tadi. Itu lucu maksudnya. Dia kenapa harus bilang gitu? Terus dia bilang kalau kena penyakit itu namanya udah ajal ya, intinya gitulah dia ngomongnya tadi. Itu kayak kenapa lu sepesimis itu? Gitu loh. Ya kalau itu untuk itu sih gue singkat, padat dan jelas aja. Gue nggak mau terlalu banyak bacot di situ karena itu udah kalian udah bisa nilai sendiri ya. Ya udahlah pokoknya kalian udah bisa ambil. Yang terakhir itu tadi gue agak ngakak dah. Maksudnya tuh ini orang lucu gitu, membecanda tapi ngejelekin diri dia sendiri. Maksudnya tuh ya itu keburukan dia gitu loh. Jorok gitu loh. Oke lah, pokoknya semoga kalian bisa memetik apa yang bagus dari video ini. Ini kan menurut gue sendiri yang namanya Shit Talks gitu kan. Ini pendapat gue. Kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa di komen di bawah apa menurut kalian, dan nanti bisa ngobrol-ngobrol di bawah, oke? Thank you banget yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share, and subrek. Oke? Thank you.